Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Kembali kita pada renungan pagi. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur Tuhan atas seluruh berkat-Mu dan juga pada hari ini Engkau memberikan kami berkat kehidupan serta kekuatan untuk kami memulai aktivitas pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tuntun dan Engkau mampukan kami untuk kami nyatakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada hari ini kita semua memahami bahwa angka orang yang ketularan virus di Banyumas, terutama di Purwokerto itu memang sudah tidak bertambah banyak. Tetapi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi second wave, beberapa jalan utama di wilayah Purwokerto ditutup pada malam hari. Sontak itu mengagetkan orang-orang termasuk saya yang beberapa waktu yang lalu pada malam hari mau lewat jalan di depan gereja ini ternyata ditutup. Itu sempat membuat saya bingung mau lewat mana. Tetapi di zaman sekarang itu karena ada teknologi Google Map, apa sih yang tidak bisa dicari atau jalan mana yang tidak bisa dicari? Dengan Google Map atau dengan aplikasi Waze dan lain-lain itu kita bisa mencari jalan yang lain atau jalan alternatif supaya kita bisa sampai tempat tujuan. Begitu pula pada saat ini kita akan juga dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan menuntun kita pada kehidupan sejati yang akan dibacakan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 7-13 yang demikian. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar pada renungan pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dan pada kehidupan kita pun, sebetulnya kita adalah manusia yang diutus oleh Allah, sehingga kita memiliki tanggung jawab di dunia. Sebagai orang percaya, tanggung jawab kita sama seperti para murid Tuhan Yesus, di mana pada ayat 7-8, tujuan murid-murid itu diutus adalah untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Kita pun juga memiliki tugas bahwa kita juga mewartakan tentang kerajaan surga pada sesama, yaitu sukacita kasih Allah di dalam kehidupan. Selain itu, yang kedua, tanggung jawab kita adalah tidak mengandalkan diri kita sendiri di dalam mewartakan kerajaan surga bagi sesama. Kalau kita masih mengandalkan diri sendiri, percaya saja kita akan menghadapi kesulitan. Dan yang ketiga adalah libatkan orang lain. Dan sudah dikatakan di dalam ayat 11 dan 12, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Setiap potensi sesama kita yang berbeda-beda gunanya untuk saling melengkapi potensi kita yang mungkin kita tidak mampu tetapi orang lain mampu. Itulah mengapa kita perlu melibatkan mereka. Dan tugas perutusan ini adalah petunjuk dari Kristus bagi kita. Ketika kita beraktivitas, ketika kita berpelayanan, ketika kita melakukan tanggung jawab kita, ketika merasakan bahwa
kok saya mulai bosan atau saya mulai kehilangan arah, saya mulai tidak tahu arah, atau kita mulai emosi karena harap atau keinginan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ketika kita mulai berkarya. Nah, kita juga perlu untuk kembali pada arah yang benar. Kita berdoa pada Tuhan, meminta petunjuknya, meminta penguatan, dan inilah penguatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kita perlu sadar tanggung jawab kita di dunia adalah mewartakan kerajaan surga, kemudian tidak mengandalkan diri kita sendiri, dan libatkanlah orang lain untuk menolong kita di dalam kita berkarya. Kiranya petunjuk Tuhan ini selalu kita gumulkan dan kita cari ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, karena Tuhan selalu bersedia untuk menolong kita melalui caranya dan melalui sesama kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kiranya berkat Tuhan untuk kita selalu melimpah dan kasih setianya untuk selamanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat sapaan-Mu dan juga melalui firman-Mu ini kami Engkau perbarui, Engkau segarkan untuk kami memulai aktivitas pada hari ini, di mana kami Engkau ingatkan untuk terus berpengharapan kepadamu dan juga memohon petunjuk dan arah yang selalu Engkau berikan bagi kami melalui sabda-Mu hari ini, di mana kami harus sadar akan tanggung jawab kami untuk mewartakan kerajaan surga, tidak mementingkan diri sendiri, dan juga selalu melibatkan sesama di dalam kami berkarya untuk bisa membuahkan kehidupan yang manis dan seturut dengan perintah-Mu. Berkatilah kehidupan kami ya Bapa, meski dalam masa sulit tetapi kami percaya pertolongan-Mu selalu ada bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.